Selamat datang. Kamu akan menghabiskan kuota internet kamu selama beberapa waktu ke depan. Saya tidak akan memintamu untuk menekan tombol subscribe, tapi saya akan memintamu untuk membersihkan rumahmu sendiri, menanam pohon di rumah tetanggamu, atau berbuat hal baik lainnya. Saya tidak menjanjikan bahwa dalam video ini kamu akan menemukan kebaikan, tetapi saya akan menjanjikan kepadamu bahwa filsuf Socrates dan Plato juga suka menonton video ini. Saya Eduhia, inilah Gang Sumatera. Selamat datang di Gang Sumatera, Eduhia dan Vito Gagai. Anjay. Nah, bersama saya sudah hadir Vito Gagai sebagai seorang anak muda dari Mentawai yang pada saat ini sedang menggeluti dunia tato tradisional dari Mentawai. Ini nama aslinya siapa sih? Nama asli Joel. Joel. Terus? Vito itu nama penyakit kepala, sering dibilang spito. Jadi kepala itu betul-betul pusing, ya kayak bukan kayak kepala biasa. Kok ngambil nama penyakit menjadi nama? Penyakit ini sering saya alami gitu. Saya alami dalam Sampai sekarang masih? Masih, cuman nggak sebulan kan, sebulan sekali enggak. Oh, dalam setahun itu pasti ada, pasti 12 kali lah ya. banyaknya mampus banget. Iya, kenapa kepikiran menjadikan nama penyakit itu jadi nama panggilan? Seperti halnya manusia bangkit dari kesalahan, atau bisa jadi manusia belajar dari kesalahan gitu, dari komplain-komplain orang yang tidak benar gitu ya. Kita belajar dari penyakit, Nah, untuk menjadi orang yang lebih kuat, sehat, lebih sehat. Anjay, keren ya. Gagai apa? Kalau Gaga itu nama tato Mentawai yang terletak di tangan. Di tangan? Iya, Mana? kanan kiri ya. Cuman belum ada. Oh, yang di... Iya, ada. Yang bagian mana aja? Bagian dari sini aja. Tangan. Yang di bagian Dari punggung tangan? Ya, punggung tangan. Hmm. Gaga ya. Jadi kenapa saya ambil Gaga ya kan? Setiap apapun yang sakit dari tubuh kita, pasti tangan yang membantu ya. Anjay. Sakit aduh. Sebelum orang lain bantu kan, mandiri. Mandirian. Nah, kalau di tatonya kan kemandirian seorang wanita bisa. Anjay. Nyamuk, gatal, tangan Harus pakai tangan sendiri. Jangan pakai tangan orang lain. orang lain. Nah, kan nyamuk kan. Beberapa kali ngeliat di YouTube, di media sosial, terus beberapa kali juga kita sering ketemu di beberapa kegiatan. Banyak banget nih kegiatan-kegiatan tato, kegiatan mentato yang udah Bajak lakukan beberapa waktu belakangan, dan sekarang kita sedang dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 yang dimana kita sama-sama tahu kalau semua orang kegiatannya tuh hampir berubah 180 derajat. Harus beradaptasi. Jadi kita menghabiskan banyak waktu di rumah. Nah, Bajak sendiri gimana kegiatannya selama ini?
betul-betul berubah. Awal mulanya musibah ini kan, jadi berkat inilah. Lalu sadis musibah kayaknya ya. Berkat Itu berkat. Ya. Berkat ini berkat. Apa berkat? Ya, Apa berkatnya? kita bisa lihatlah perubahan alam. Wes. Di kota-kota sendiri itu polusi udah mulai banyak. udah mulai berkurang. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat beda. Sampah masyarakat ya, sampah rumah tangga itu, sampah jalanan udah mulai berkurang lah. Ya ada berkat di balik sebuah penyakit sama di balik sebuah pito. Ya, terima turis 2 orang satu pasang, Di mana? cowok cewek di Padang ini juga sih. Terus? Jadi natoin dari Jerman. Itu yang pertama awal sih. Yang kedua masih sekalangan teman lah, teman-teman. Ya makanya berani ambil, tahu kan kondisinya dia. Ya mas, kalau orang-orang yang kita kenal masih bisa ini lah ya. Dan itu pun di awal-awal kemarin, di awal-awal masa pandemi. Kebetulan dia juga orang Mentawai kan, ya dia mau support, ya kita juga harus semangat lah. Kapan nih? Ini kan tatonya beda. Tatonya kayak dia banyak dipenuhi titik dan garis. Ya. Dia tradisional. Kalau dulunya sih enggak. Apa sih bagi masyarakat Mentawai, tato itu apa? Kalau dulunya sih tato ini sebenarnya identitas ya. Identitas masyarakat itu. Identitas masyarakat Mentawai. Ya, untuk sekarang kita udah susah menemuin seperti itu. Ya, karena ada luka sejarah yang terjadi di masa lalu ketika Mungkin itu semua orang udah tahu kan? enggak semua orang tahu ya. Terus malah kita harus cerita. Oke. Nah, gimana ya? Masa Orde Lama, Orde Baru itu terjadi pelarangan tato dan negara memberantas tato yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk itu di daerah-daerah yang memang menggunakan tato bukan sebagai hal-hal yang biasa, Ya. tapi ini sebagai sebuah identitas kebudayaan bagi masyarakat itu sendiri. Dan itu yang menyebabkan pada saat sekarang tato atau titik titik Mentawai itu udah jarang kita temui di Mentawai. Aku menganggap bahwa itu adalah sebuah luka sejarah yang terjadi. Lalu kita hanya melihat beberapa orang tua yang pakai saat ini. Lalu Pajak di umur yang segini masih muda kembali memunculkan titik tradisional Mentawai ini di depan publik bersama teman-teman yang lainnya. Ada apa? Ada apa? Ada. Sebenarnya bukanlah ada apa-apa saja. Kita memang dasarnya melestarikan kembali ya, mengingatkan kembali di kaum pemuda aja lah dulu. Bahwasanya ini memang identitas kita gitu. Identitas Mentawai ya, budaya Mentawai. Jadi kita hilangkan stigma-stigma yang dulu, yang mungkin orang lebih tahu tato ini ya kriminal. Tapi ya tato sempat dianggap kriminal di saat itu. Makanya sampai ke suku-suku pedalaman pun itu diberantas. Jadi aku pernah di kampung dulu, pernah cerita ngobrol sama seorang si Kerry, dan udah tua sekarang masih hidup. Jadi kayak mereka punya apa ya, di saat itu tuh mereka dikejar-kejar sampai mereka lari ke hutan-hutan ke dalam ini, sampai mereka ditungguin sampai mereka harus dapat, mereka harus dikurung pada saat itu sebagai efek jerah bahwa kita harus meninggalkan peradaban kuno ini. Kita harus meninggalkan segala sesuatu tentang ini, bahwa tato adalah kriminal. Mungkin di saat itu pemikirannya bahwa tato adalah tato tradisional mungkin adalah hal-hal yang sudah sangat kuno dan kita tidak boleh memakai itu lagi di saat ini. Jadi apapun yang berbau dengan tato dan simbol-simbol kebudayaan tradisional pada saat itu ya harus dihilangkan. Ya. Jadi mereka di saat itu tuh dikejar-kejar
Ini cerita yang aku dengar di saat itu. Mereka dikejar-kejar sampai mereka lari ke hutan-hutan. Dan dia menceritakan kayak, aku kayak ngeliat dia menerawang masa lalu, kembali mengingat memori itu. Dia kayak sedih bahwa ada sesuatu yang berbeda antara pemikiran masyarakat tradisional yang menjadikan tato sebagai identitas. Negara datang dengan pemikiran yang berbeda, dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda dengan itu. Lalu mereka dikurung, dimasukkan ke dalam tahanan, lalu disuruh bekerja, entah kerja paksa, entah kerja apa namanya, pokoknya mereka disuruh dipekerjakan di tempat, di ruang-ruang publik, kayak membersihkan rumput-rumput, membangun rumah-rumah penginapan. Pokoknya mereka dipekerjakan selama beberapa minggu atau beberapa bulan pada saat itu. Akhirnya kemudian dipulangkan dan mereka bebas. Tapi katanya masih ada luka yang berbekas di hati mereka. Pengalaman mengerikan di saat pengejaran itu, pengalaman ketika masyarakat tradisional tidak lagi bisa menjalankan tradisinya, dibayang-bayang ketakutan. Ya, kalau untuk sejarah saya kurang berani karena itu memang tuntutan juga kan. Cukup saya sendiri dulu yang tahu. Pada intinya memang di masa itu, masa yang lalu ini dulu memang ada larangan tato. Dan menurut beberapa tokoh masyarakat, waktu kami ekspedisi pernah ekspedisi, jadi mereka bercerita mereka tidak boleh memakai tato dan mereka disuruh paksa untuk menanam sawah, padi. Ada pembukaan lahan sawah. Jadi tadi yang kayak Bajak bilang, dari hutan mereka diambil kan, ditarikan untuk dikerjakan kan. Jadi ceritanya seperti